Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatil iman wal islam wa dinul haq wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu gullamin rahinatun bi aqiqatih tudbahu anhu yawma syabihi wa yumasha wa yuhlaku ra'su. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, bersolawat, dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat segala wabah penyakit seluruh dunia ini, wabil khusus di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Adapun materi pengajian kita pada saat ini adalah tentang akikah. Definisi akikah ialah domba yang disembelih untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Hukumnya akikah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, yaitu bagi para wali bayi atau orang tuanya yang mampu melakukannya. Adapun dalil dasar hukumnya adalah hadis yang tadi saya bacakan, kullu gullamin rahinatun bi aqiqatihi tuzba'u anhu yawma sabihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 kelahirannya, lalu dinamai dan dicukur rambut kepalanya. Jadi sunnah Rasulullah SAW disuruh kita bagi yang mampu memotong hewan kurban akikah kalau pada saat kurban. Nah, syarat akikah ini adalah sama seperti hewan yang dikurbankan, kondisi hewannya maksudnya. Apa sih hikmah dari akikah ini? Adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberi anak, dan sebagai wasilah kepada Allah Azza wa Jalla dalam menjaga dan memelihara bayi. Satu kenikmatan, keindahan seorang yang menikah berumah tangga, diberikan anak, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan menikah itu ingin mempunyai keturunan? Dan ketika Allah berikan keturunan, maka kita bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidanakum wal in kafartum in azabi lasadid. Nah, hukum-hukum akikah, di antara hukum akikah adalah kondisi dan usia hewan akikah itu sesuai dengan syarat hewan kurban, baik dari segi kondisi fisiknya
maupun usia. Jadi hewan yang tidak sah untuk berkurban, maka dia otomatis tidak sah pula untuk berakikah. Yang kedua, memakan sebagian lagi dianjurkan dibagikan, sebagaimana daging kurban yang dimakan oleh keluarga dihadiahkan dan sediakan dan disedekahkan. Tapi pada saat hewan kurban diberikan dalam keadaan matang, masak, sedangkan akikah dalam keadaan sudah matang, sudah masak. Hewan kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Nah, bedanya di situ tuh. Yang dianjurkan pada hari akikah, dianjurkan untuk berakikah dengan 2 ekor domba bayi laki-laki dan 1 ekor domba untuk perempuan. Nah, jadi dianjurkan oleh Rasulullah untuk berakikah dengan 2 ekor domba bagi bayi laki-laki, karena Rasulullah menyembelih 2 ekor domba untuk Al-Hasan. Dianjurkan pula si bayi diberi nama yang indah, yang baik, nama-nama yang islami. Bukan hanya nama yang baik, tapi akhlakul karimah si bayi ini juga, karena anak ini adalah cerminan dari kelakuan orang tuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak pada diri Rasulullah contoh suri tauladan yang baik. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan amal ibadahnya, bukan hanya menyuruh, tapi mencontohkan kepada keluarga dan umatnya. Tetapi ada dalil juga yang mengatakan boleh berakikah dengan 1 ekor. Nah, hadisnya seperti ini. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini kabsan, bahwasannya Nabi telah mengakikah Al Hasan dan Al Husain masing-masing 1 ekor kambing. Nah, hadis ini dikatakan sahih li ghairihi. Jadi kuat dasar hukumnya. Jadi andaikan kita tidak punya uang untuk mengakikahkan anak kita, itu tidak mengapa, tidak dosa. Tapi andaikan kita ketika kita punya anak laki-laki dan kita mampu hanya 1 ekor, ada hadis yang mengatakan boleh. Kalau tidak mengakikahkan saja tidak apa-apa, apalagi mengakikahkan cuma 1, tidak masalah. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan Allah, dianjurkan pula si bayi diberi nama yang indah dan mencukur rambutnya serta bersedekah emas atau perak seberat timbangan rambutnya itu, atau boleh juga berupa uang senilai itu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, setiap bayi yang tergadai dengan akikahnya disembelih atas namanya pada hari ke-7 kelahirannya dan dinamis setelah dicukur rambutnya. Ketika itu langsung pada saat lahir diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Nah, diterangkan nih di hadis Rasulullah nih, man wulida lahu fa'azzana fi ujunihil yumna wa aqama fi ujunihil yusra lam tadurrahu ummus syi'ban. Barang siapa yang mendapatkan kelahiran anak lalu melantunkan azan pada telinga kanannya dan melantunkan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin. Nah, jin ini namanya ummus syi'ban. Nah, setiap bayi lahir dia akan menggoda si bayi agar terlepas dari gangguan jin yang bernama ummus syi'ban. Lewat 7 hari tapi belum menyembelih akikah, boleh disembelihkan pada hari ke-14. Lewat dari itu pada hari ke-21. Andaikan si bayi ini meninggal sebelum hari ke-7, maka tidak ada kewajiban berakikah. Lantas bagaimana kalau kita yang sudah besar ini mau mengakikahkan? Silakan, tidak ada masalah. Tapi ada ungkapan di dalam masyarakat kita, andaikan kita berniat berakikah tapi bertepatan dengan kurban, maka dahulukan saja kurban. Karena kalau akikah, kapanpun kita bisa. Sedangkan berkurban adalah pada saat bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Tidak ada orang yang mau berkurban harus berakikah dulu, tidak ada dasar hukumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun sampai hari ini kita belum diakikahkan oleh orang tua kita, sementara kita ini sudah menjadi orang tua, maka tidak akan berdosa. Bagaimana anak yang sudah besar mau mengakikahkan diri, yang nggak masalah. Tapi kewajiban mengakikahkan itu adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sedangkan dasar hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah pada hari-hari berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.